Oke, ya, ketemu lagi di ide Ruby. Kali ini tentang ide lagi ya. Jadi ini kaitannya dengan kesehatan dan mungkin juga dengan kepercayaan diri. Jadi beberapa waktu lalu saya sempat sharing tentang bagaimana tubuh itu begitu luar biasa. Jadi saya cerita tentang anak saya yang sakit, diare dan muntah. Itu terjadi Senin siang, kemudian sampai Senin sore, Senin malam, terus sepertinya sampai Selasa dini hari itu dia masih sakit. Terus seingat saya itu Selasa siang kayaknya sudah mulai normal dan tidak sampai lemes. Terus kemudian ya pemulihannya berjalan sangat cepat. Jadi praktis cuman mungkin 24 jam ya dia mengalami masalah dengan tubuhnya. Itu masalah eh, kesehatan dan tubuh yang apa namanya pulih dengan demikian cepat. Terus yang kapan lalu saya juga sempat membahas tentang kepercayaan diri atau kerendahan diri justru ya. Jadi kenapa kita itu lebih sering rendah diri daripada percaya diri. Nah, mungkin ini adalah kombinasi dari dua pembahasan yang dulu-dulu pernah saya sampaikan. Kalau misalnya teman-teman punya ide yang berbeda atau mungkin justru bertentangan, mari kita diskusikan. Silakan tulis di kolom komentar atau mungkin bisa kontak DM di Instagram atau Facebook ya. Jadi begini, ini kaitannya dengan uh, manusia ya, manusia utuh kayak gitu. Yang saya sampaikan tentang kesehatan itu begini, sebenarnya manusia itu diciptakan sempurna. Bahkan manusia yang mungkin secara fisik tidak sempurna pun sebenarnya itu sempurna untuk versi dia seperti itu. Ini cara pandang saya ya. Jadi kalau misalnya ada yang tidak lengkap tubuhnya dan lain sebagainya, menurut saya itu tetap sempurna untuk uh, versi dia. Karena saya melihat ada beberapa orang di dunia, mungkin ini juga bisa di search di YouTube lebih mudah gitu ya. Seorang wanita yang tidak punya tangan kayak gitu, terus seorang pria yang mungkin tangan dan kakinya juga tidak tumbuh sempurna, tapi tetap bisa hidup dengan sempurna dan hidup dengan berkualitas. Jadi rasanya itu tidak menjadi penghalang bagi manusia untuk hidup walaupun dalam keterbatasan. Nah, jadi itulah kenapa saya mengambil kesimpulan bahwa manusia itu pada dasarnya diciptakan sempurna. Nah, itu satu hal kan. Nah, sehingga dalam diri manusia saat terjadi sesuatu di situ sebenarnya ada auto recovery-nya, ada penyembuhan dari dalam diri sendiri kayak gitu. Jadi kalau kita melihat sebenarnya kenapa kenapa tubuh manusia itu bertumbuh kayak gitu ya. Itu kalau kalau di ini saya baca yang tulisannya Dahlan Iskan tentang Dokter Karina. Jadi dalam tubuh manusia itu ada uh, nanti bisa dicek kebenarannya apa namanya kromosom apa ya saya agak lupa, tapi intinya ada tiga komponen, yaitu komponen untuk pertumbuhan, komponen untuk meredakan nyeri, satunya lagi komponen untuk melawan virus atau bakteri. Nah, jadi ceritanya dokter ini bikin satu terapi untuk COVID-19 dengan cara
itu tadi. Jadi bagian yang melawan virus atau bakteri itu yang dikembangkan terus menjadi pertahanan tubuh gitu ya. Nah, saya berpikir bahwa manusia itu bertumbuh dari yang sisi pertumbuhan tadi. Jadi ada pertumbuhan satu, terus yang kedua melawan radang, yang ketiga melawan bakteri. Nah, jadi seseorang yang hidup bertumbuh kayak gitu ya. Jadi misalnya anak-anak kecil gitu, saya pernah dengar apa namanya, atasan saya gitu menyampaikan saat anak-anak saya masih kecil, katanya, oh ya anak-anak kecil tuh biasa sakit itu Rabu gitu ya, itu pupuknya itu. Nah, saya waktu itu sih nggak begitu mengerti, tapi rasanya memang sulit dihindari ya anak-anak itu dari sakit, biasanya demam, batuk, pilek kayak gitu. Walaupun sudah diimunisasi selengkap apapun, rasanya itu tidak akan terhindarkan karena yang namanya imunisasi itu kan apa namanya menjaga dari penyakit A, B, C, D, E gitu ya. Misalnya sampai Z. Tapi penyakit kan nggak cuma itu ya. Yang A tadi sudah jadi A aksen, A double aksen, A triple aksen, dan seterusnya sampai Z. Nah, nggak mungkin kan itu harus di apa namanya divaksin sendiri-sendiri gitu. Ya mungkin kalau mau ya bisa ya. Tapi rasanya nggak mau atau juga mungkin nggak perlu karena tubuh sebenarnya sudah punya mekanisme untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Nah, eh, menurut saya itu jadi anak yang divaksin maupun yang nggak divaksin toh sama aja. Ada yang divaksin juga akhirnya masuk rumah sakit juga, ada yang nggak divaksin toh aman-aman saja kayak gitu ya. Artinya tubuh manusia itu punya mekanismenya sendiri sehingga akhirnya eh, kalau dia terserang sesuatu dari luar tubuhnya ya akan memperbaiki diri. Ada beberapa contoh. Jadi ada orang lain lah ini ya, pokoknya temannya teman atau saudaranya teman gitu, saya agak lupa. Jadi ada cerita begini, dia itu kalau di rumahnya karena sangat sangat apa namanya steril kayak gitu ya, jadi digigit nyamuk aja sampai sampai nanti kulitnya terluka sampai begitu ya, karena saking saking tertutupnya. Terus kemudian ada juga yang kena apa eh, micin atau kena permen gitu, nanti tubuhnya itu terganggu. Nah, saya juga pernah nih punya pengalaman waktu beli soto gitu, terus nggak pakai micin gitu ya. Terus si ibu, nggak apa-apa mas pakai micin itu. Ini nggak banyak juga kok. Ini kuahnya banyak gini, micinnya cuma sedikit. Si ibu bilang begitu. Terus saya pikir juga, iya juga ya. Sudah nanti anaknya itu kan dikenalin juga dengan micin supaya nanti kalau kena micin nggak gampang sakit. Dia kemudian menceritakan kenalannya atau tetangganya yang kena sesuatu aja juga terus mudah sakit. Nah, saya pikir juga bener juga ini logikanya karena kalau anak ini terlalu steril, terjaga dari zat-zat yang apa namanya ada di luar sana, bisa jadi dia tubuhnya tidak mengenali itu sebagai tanda bahaya, jadi begitu kena langsung langsung bereaksi, dan sebenarnya reaksi itu adalah pengenalan akan tanda bahaya itu gitu. Nah, sampai di sini saya juga nggak tahu mana yang baik, mana yang lebih tidak baik, tapi dalam hidup yang seperti ini rasanya akan sulit sekali menghindar kalau dari sesuatu yang apa tidak diperlukan tubuh kayak katakan gitu ya, misalnya gula, garam, terus kemudian bumbu kayak gitu. Kalau bisa menghindari menurut saya bagus sekali, tapi rasanya akan sangat sulit gitu. Tapi ya nggak apa-apa, yang penting tubuh itu beradaptasi karena tubuh yang baik atau kehidupan itu ya intinya dalam beradaptasi itu. Katanya kan bukan makhluk terkuat, tapi makhluk yang bisa beradaptasi, yang bisa bertahan gitu ya. Nah, itulah masalah tubuh tadi ya. Baru ini ngomongin bayi ya, bayi
dengan kadang-kadang sakit ya gitu. Nah, terus kemudian kalau sudah dewasa gimana? Sudah dewasa sebenarnya juga sama, tapi orang dewasa seringkali terus kemudian tidak tahan dengan rasa sakit itu, sehingga eh, memudahkan gitu ya, sakit perut minum obat sakit perut, sakit kepala minum obat sakit kepala, padahal belum tentu itu yang pas sebenarnya, karena bisa jadi sakit kepala dan sakit perut ini adalah indikasi dari sesuatu yang penyebab lain, tidak dicari penyebabnya tapi dimatikan gejalanya. Ini yang menurut saya salah kaprah gitu ya. Nah, itu yang menurut saya salah, dan betapa di situ sebenarnya menunjukkan ketidakpercayaan pada dirinya sendiri, bahwa sebenarnya dirinya itu bisa bisa memperbaiki diri gitu ya. Jadi kalau misalnya pusing, pusing ini kenapa ya? Oh, pusing ini karena lapar mungkin, atau karena capek, atau karena makanan yang tidak sesuai, atau karena eh, apa namanya, pikiran yang berlebihan gitu. Nah, dari situ saya pikir memang memang harus harus mencari gitu ya. Jadi bukan terus pusing kasih obat pusing, menurut saya itu sesat sih itu. Atau sakit perut terus kemudian minum minum obat mual atau apa ya. Harusnya dicari dulu penyebabnya, baru baru di kalau penyebabnya itu dihilangkan, mestinya itu akan selesai. Misalnya lapar, karena saking laparnya sampai pusing, diminumin obat pusing ya ya sembuh, tapi kan sebenarnya masih lapar gitu. Harusnya kalau tahu kalau lapar ya makan gitu. Nah, itu menurut saya kan. Nah, saking tidak percaya dirinya itu sehingga dia akhirnya datang ke profesi, dalam hal ini dokter gitu ya, atau profesi medis yang lain gitu. Nah, ya mungkin juga yang diceritakan ke dokter tidak begitu lengkap, sehingga dokter akan memberikan memberikan resep yang mungkin juga tidak tidak pas akhirnya. Nah, itulah yang namanya ketidakpercayaan diri itu tadi ya. Ataupun kalau dokter memberikan resep yang pas sekalipun, sebenarnya buat saya itu tidak perlu dikasih obat, itu pun sebenarnya juga juga pasti sembuh juga gitu ya. Ini mungkin saya memang menyederhanakan ya, menyederhanakan. Tapi kalau misalnya mau dibikin rumit sekalipun, asalkan kita berpikir misalnya, oh sakit-sakitnya karena apa, itu eh, biasanya kalau kita ketahuan penyebabnya, nah penyebabnya itu yang diberesi, nah penyebabnya itu ya memang kita sendiri yang tahu sebenarnya. Ya oke lah, dokter pasti membantu, tapi perlu ditemukan dokter yang mencari masalah, karena beberapa dokter mungkin ya lebih pada mengutamakan ini ya, cepat sembuh gitu ya. Semoga semoga salah ini persepsi saya, tapi menurut saya profesi ini justru begitu dipercayai karena manusia yang tidak percaya diri dengan kemampuan tubuhnya yang sebenarnya bisa recovery, datang pada profesional yang mungkin juga eh, apa namanya, tidak dengan penjelasan yang lengkap, makanya makanya jadi salah obat mungkin ya, atau benar juga obatnya tapi sebenarnya tidak sampai perlu obat. Nah, dari situ saya ingin menyimpulkan bahwa sebenarnya manusia yang seseorang gitu ya, seseorang yang percaya diri itu mestinya akan lebih sehat. Lebih sehatnya definisinya kalau misalnya dia sakit nggak perlu sampai ke dokter. Jadi cari dulu aja penyebabnya apa, terus kemudian kalau memang nanti oh ini kayaknya ini harus datang ke dokter gitu, sudah dengan penjelasan yang lengkap, bukan hanya dengan saya batuk sudah 3 hari gitu. Nah, kenapa batuk 3 hari, harus dicari dulu. Nah, harus percaya diri juga, dengan dokter juga juga jangan merasa bahwa kita kalah pinter. Ya iya, kita kalah kalah pinter dalam hal penyakit, tapi kita harus ini nanti saya dikasih obatnya apa, mungkin memang perlu kritis juga ya, nanya-nanya gitu. Nah, percaya diri aja kan, karena kita juga datang itu untuk meminta pertimbangan profesional, dan kita punya
dasar pengetahuan juga, makanya perlu didiskusikan. Ini mau diobati apa, targetnya sembuhnya berapa lama, kalau memang sembuh, kalau nanti nggak sembuh gimana, kan itu banyak ya. Tidak sembuh datang ke dokter, atau tidak sembuh nanti kembali. Nah itu kan juga harus jelas, karena kalau kembali nanti terus digimanakan lagi dan seterusnya. Dan yang terpenting adalah untuk proses penyembuhan. Ini tadi saya bicara tentang sakit dan percaya diri itu. Penyembuhan itu memang tidak bisa instan. Jadi memang harus ada waktu yang dibutuhkan. Sehingga harus bersabar juga kalau kita minta dokter segera menyembuhkan. Wah, saya segera mau pengen kerja, segera mau pulih gitu ya. Ya mungkin bisa di shortcut gitu ya. Sudah langsung dikasih obat ini pasti beres. Dan mungkin beres juga, tapi kan mungkin ada dampak juga kan. Nah, jadi saya rasa hubungan antara tubuh yang kuat, sehat dengan kepercayaan diri itu di situ titik temunya. Jadi kalau kita percaya diri, rasanya kita akan menjadikan tubuh kita juga lebih sehat. Saya kira itu dari saya. Kalau ada teman-teman yang punya pendapat yang sama maupun yang berbeda, apalagi yang berbeda ya, bisa berbagi ke saya. Dan mungkin juga kalau ada yang mau mengusulkan membahas ide tentang apa gitu ya, mari kita bahas. Tulis di komentar, chat ke saya supaya kita bisa punya wawasan yang lebih luas bersama-sama. Begitu, terima kasih dari saya. Ini ide RP, ide Ruby Prasetyo. Terima kasih.